Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safirna Sabira Putri dari kelas 11 ICKT 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang part 14, yaitu lab 1. Daftar isinya yaitu 1. Pengenalan topologi, 2. Install Debian server, 3. Install Ubuntu desktop, 4. Install Ubuntu server, 5. Cloning Debian, 6. Snapshot virtual machine, 7. Setup topologi, 8. Konfigurasi RAM VM. Nah, saya akan perkenalkan terlebih dahulu topologi yang akan digunakan. Di sini ini dia topologi yang ini merupakan laptop atau host, nanti host OS. Ini akan terhubung dengan router Debian, di mana router Debian ini menggunakan Debian server yang akan kita setting nantinya ke VirtualBox, yaitu produk Debian ini akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Lalu nanti kita juga akan persiapkan untuk Ubuntu desktop. Lalu router Debian akan terkoneksi dengan atau terhubung dengan internet network, di mana internet network ini terdapat dua server. Yang pertama yaitu server Debian, yang juga kedua itu server Ubuntu, di mana mereka berdua ini berbasis server dan Ubuntu server. Topologi ini kita memiliki 3 kriteria, yaitu yang pertama ada Ubuntu desktop, yang kedua ada Debian server, lalu yang ketiga ada Ubuntu server. Nah, di sini saya sudah berada pada VirtualBox-nya. Nah, sebelumnya itu saya sudah membuat beberapa Debian server. Nah, saya sudah menghapusnya dengan klik kanan, remove dan delete all files. Nah, di sini saya akan langsung saja menginstal ulang Debian-nya yang tanpa GUI. Kita klik new. Nah, di sini saya akan menamainya RTR strip Debian server. Untuk DB itu saya pakai Linux dan versinya adalah Debian 64 bit. Kita finish, kita start. Nah, ini kita masukkan file Debian-nya. Nah, lalu kita pilih yang ini Debian 12.11. Lalu kita open. Lalu mount and ready boot. Lalu di sini karena saya akan menginstal tanpa GUI atau CLI dan CLI. Karena di sini saya akan menginstal CLI, kita pilih yang install. Nah, di sini kita pilih bahasa Indonesia. Kita enter. Nah, untuk hostname-nya saya akan menamai CR strip Debian. Lalu kita enter. Nah, untuk nama domainnya saya akan namai rtrdebian.com. Enter. Passwordnya 12345. Enter. Kita masukkan sandi verifikasi. Untuk nama lengkapnya saya akan menggunakan router Debian. Ya, nah, untuk passwordnya saya akan menggunakan 12345. Kita enter. Nah, untuk waktunya saya akan memilih WIB karena saya berada di Jawa Tengah. Lalu ini pilih yang paling atas, enter. Ini kita enter, lalu enter. Lalu kita pilih yang ya. Oh, ini tidak. Ini juga no. Nah, ini tidak. Dan di sini saya akan mencentang yang Debian desktop environment dan juga SSH server. Lalu saya akan enter. Nah, lalu kita pilih ya. Lalu saya akan pilih yang /dev. Nah, ini kita lanjutkan. Enter. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, saya akan menginstal Debian yang versi CLI. Tetapi karena proses instalasi tadi saya mengaktifkan opsi Debian Environment, maka secara otomatis sistem itu melakukan upgrade untuk mengaktifkan environment tersebut. Jadi Debian-nya itu akan otomatis menambahkan GUI-nya. Nah, sih caranya biar kita Debian-nya menjadi CLI bukan GUI. Nah, kita bisa ke terminal, lalu ketikkan system tl installed user target, lalu kita enter. Kita masukkan passwordnya, kita autentikasi, lalu tampilannya akan seperti ini, yaitu tampilan CLI. Nah, saya akan login terlebih dahulu. Jadi jika kalian ingin kembali ke mode GUI, kalian bisa ketikkan seperti tadi, yaitu systemctl installed user target. Tapi karena di sini saya akan menggunakan mode CLI, maka saya tidak akan mengenternya. Dan kita ke materi yang selanjutnya, yaitu menginstal Ubuntu desktop. Nah, sebelum menginstal Ubuntu desktop, kalian harus memilih terlebih dahulu file Ubuntu-nya. Ke Google Chrome,
ketikkan download Ubuntu desktop. Nah, lalu pilih yang paling atas. Nah, kalian bisa pilih yang ini. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload, jadi saya akan membatalkan. Nah, lalu kita ke VirtualBox, kita new. Nah, lalu saya di sini akan menamainya Ubuntu strip desktop dalam kurung client. Nah, untuk typingnya itu Linux dan versinya itu Ubuntu 64 bit. Kita hardware, lalu kita finish. Ini untuk memasukkan filenya, karena sebelumnya itu saya sudah belum mencobanya tetapi dapat error. Jadi saya menambahkan strukturnya seperti tadinya, dan di sini saya akan memasukkan file Ubuntu. Masukkan file dari setting, bukan saat saya men-start Ubuntunya. Pilih empty, lalu klik ini, lalu pilih ini, lalu kita ke add, lalu pilih file Ubuntu yang sudah di-download tadi. Open. Nah, choose, lalu oke. Kita start. Kita klik enter. Lalu kita pilih yang install Ubuntu. Lalu di sini kita pilih yang English US. Continue. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama normal installation, yang kedua download update. Nah, di sini kita pilih yang normal installation saja, bisa terinstall semuanya. Lalu kita continue. Nah, di sini saya akan memilih sysdisk install Ubuntu yang something else, karena cara sysdisk ini akan menghapus dan menginstal ulang Ubuntunya. Lalu kita klik install now, lalu kita continue. Nah, di sini kita memilih wilayah di mana kita berada. Nah, di sini saya berada di Pemalang, maka saya akan ketikkan Pemalang. Lalu kita continue, namanya Savirna. Nah, lalu passwordnya saya akan seperti biasa, yaitu 1 sampai 5. Nah, di sini karena terlalu pendek, saya akan menambahnya 6, 7, 8. Lalu di sini kita memilih login automatically. Lalu kalau sudah, kita continue. Karena ini memakai waktu yang lama, maka videonya akan saya potong saja. Nah, kalau sudah, kita bisa klik restart now. Nah, jika sudah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kita ke materi yang selanjutnya, yaitu install Ubuntu server. Nah, cara membuatnya kita menggunakan cara yang seperti biasa. Di sini saya akan menamainya Ubuntu server. IP-nya itu Linux dan versinya itu Ubuntu 64 bit. Ini kita finish. Lalu kita start. Ini kita pilih order. Nah, di sini memasukkan file Ubuntu. Saya akan memakai file Ubuntu yang biasa, yang CLI, bukan yang GUI. Ini kita open, lalu Monty and Ready Word. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu cloning Debian. Nah, cloning Debian ini sama seperti kita mengcloning Ubuntu pada video-video saya yang sebelumnya. Nah, kita klik kanan, lalu kita pilih clone. Nah, di sini saya akan menamainya Debian server saja. Lalu finish. Nah, kita tunggu aja ini sampai selesai. Nah, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai snapshot. Nah, snapshot itu seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video yang sebelumnya, agar kita bisa kembalikan konfigurasi awal. Jadi ketika kita melakukan konfigurasi dan terjadi kesalahan pada konfigurasi tersebut, kita kembali ke konfigurasi awal dengan snapshot. Nah, caranya kalian ke titik 3 yang ini, lalu kalian pilih snapshot, lalu pilih tag. Nah, di sini saya akan menamainya default. Lalu oke. Nah, di sini saya akan melakukan semua snapshot ke semua server. Nah, di sini saya akan mempraktikkan topologi yang sudah saya jelaskan pada awal video. Nah, saya akan melakukan konfigurasi pada Debian routernya terlebih dahulu. Kita ke setting, lalu pilih network. Nah, untuk network adapternya kita ganti yang host only. Lalu untuk ininya saya memakai defaultnya VirtualBox host only. Lalu untuk adapter 2-nya enable terlebih dahulu internal network. Nah, lalu namanya itu server strip network. Nah, untuk adapter 3-nya kita enable. Lalu di sini saya akan memilih yang internal network. Lalu di sini saya akan ganti menjadi client network. Lalu kita klik OK. Setelah melakukan konfigurasi pada Debian server, yaitu router sebagai router, saya akan mengkonfigurasinya itu pada server-server yang lain. Nah, di sini pada Ubuntu desktop, saya akan mengganti menjadi internal network.
Nah, namanya itu client network. Untuk Ubuntu server, saya juga akan mengganti menjadi internal, tapi ininya itu server. Lalu oke. Nah, lalu untuk Debian-nya saya juga akan pilih yang server. Nah, jadi seperti ini ya untuk Debian server dan Ubuntu servernya itu memakai server network, sedangkan Ubuntu desktop itu memakai client network. Lalu oke. Nah, terakhir saya akan mengkonfigurasi RAM pada server ini. Jika kalian memiliki penyimpanan laptop yang kecil, maka akan terjadi masalah saat kita merunning dua atau lebih servernya. Untuk itu, saya akan mencoba mengubah RAM-nya. Kita ke setting, lalu kita ke sistem. Nah, di sini saya akan ganti menjadi 512. Lalu untuk prosesornya, satu saja, jangan dua. Lalu kita oke.